Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semuanya sehat walafiat ya. Panjang umurnya, semoga umur kita berkah. Amin. Shalawat berserta salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya besok kelak ya mendapatkan pertolongannya, mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat berjumpa kembali dengan channel ya, channel Basori Official. Ya, kali ini saya akan membacakan testimoni yaitu keajaiban sholawat yang bersumber dari Kang Heri Saputra. Namun sebelumnya ya kami doakan kepada teman-teman dimanapun Anda berada yang sudah mendukung channel ini maupun yang baru ketemu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur, ya banyak rezekinya, sehat walafiat. Yang masih punya hutang semoga Allah Subhanahu wa taala melunaskan hutangnya. Yang sakit semoga cepat sembuh. Ya amin amin ya robbal alamin. Semoga doa kita yang pendek diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah ya kita bacakan ya. Kisah ini bersumber dari Kang Heri Saputra. Ya ini tidak saya bacakan ya karena HP-nya untuk ngerekam ini. Heri Saputra ini adalah seorang pengusaha yang bisa dikatakan bangkrut, yang menyebabkan dia punya hutang beberapa tempat. Ya ada yang hutangnya itu lewat kartu kredit, ada juga yang dari bank, yang debt collector, banyaklah hutangnya itu. Ya, dia menceritakan bahwa hutangnya itu kurang lebih 200 juta. Ya, dia karena tiap hari selalu ada telepon, ya yaitu bahkan dia itu bilang bahwa kadang itu sampai 20 kali. Dia sampai bisa dikatakan stres. Ya, apa itu, wah pokoknya pusinglah. Dia namanya punya hutang ya, tiap hari ditelepon, ditagih, dan lain sebagainya. Walaupun dia sudah bilang bahwa dia lagi terpuruk, dia lagi pailit, tapi bagaimana pula ya, orang yang dihutangi itu tidak mau tahu ya, tempat hutangnya itu, ya itu tidak mau tahu, yang penting itu adalah bayar, ya debt collector itu tidak mau tahu. Kemudian dia juga berusaha. Berusaha karena pusing ya, berusaha ngelamar pekerjaan di mana-mana dilamar. Pokoknya tiap hari dia berusaha ngelamar pekerjaan dan juga dia berpikir bagaimana ya, apa solusinya. Dia mencari solusi baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Artinya dia adalah juga berpikir membuka-buka YouTube. Ya, YouTube yang keajaiban sholawat, keberkahan sholawat, asalnya dia tidak yakin. Tapi ya dia tetap berusaha melamar pekerjaan. Ya, melamar pekerjaan ke sana kemari, yang pekerjaan itu katanya tidak ada yang menerima dia. Tidak ada panggilan untuk kerja itu. Nah, akhirnya ya dia sambil berusaha, sambil nengok YouTube tadi keberkahan sholawat, dia mula-mula tidak percaya. Apa iya sholawat kok bisa melunaskan hutang, kok bisa apa itu mendatangkan rezeki, apa iya? Asalnya dia tidak yakin, tetapi dia tetap mencoba. Dia sambil menunggu lamarannya diterima di beberapa perusahaan, ya dia tetap sholawat terus. Sholawat yaitu yang didawamkan adalah sholawat Jibril katanya. Yaitu dia mendawamkan ya sampai sehari semalam itu 5.000. Nah 5.000 itu memang kalau yang sudah orang yang sudah biasa ya sedikit, tetapi kalau yang baru belajar ya banyak. Didawamkan terus sholawat sholawat Jibril itu, kemudian yang pertama dia peroleh itu adalah
dia sudah merasa tenang. Ya walaupun sudah walaupun tetap ada tagihan, dia adalah tenang. Kemudian yang pertama dia dapatkan adalah dia mudah, ringan mendekatkan diri kepada Allah. Selama dia mendawamkan sholawat itu katanya ringan. Ya dia menjalankan sholat 5 waktu, menjalankan wirid yang 5.000 tadi, ya dia katanya itu memang ditarget. Karena kalau tidak ditarget itu, yaitu kadang adalah membacanya sangat sedikit atau bisa dikatakan tidak dan tidak semangat. Kalau ditarget dia pakai tasbih digital, kalau ditarget itu kan apabila belum mencapai targetnya, dia tetap membaca terus, yaitu membaca sholawat Jibril. Kemudian yang didapat dia selalu dekat dengan Allah, diberikan kemudahan dekat dengan Allah dan ditambah amalan lagi atas bimbingan Allah yaitu istighfar. Ya, dia membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya kadang kalau dia itu, apa itu, sholawat Jibrilnya itu 5.000, istighfarnya paling tidak adalah 1.000. Itu terus dijalankan. Kemudian selain membaca istighfar, dia adalah terbuka lagi atas bimbingan Allah, semakin ringan mendekatkan diri kepada Allah, dia adalah mengamalkan subuh. Artinya adalah dia, apa itu, jamaah sholat subuh, kemudian adalah melaksanakan qobliyah sholat subuh. Dia pun yakin bahwa qobliyah sholat subuh itu dia baca-baca di YouTube, itu katanya adalah lebih utama daripada dunia seisinya. Itu dilakukan istiqomah. Qobliyah subuh, kemudian jamaah sholat subuh, kemudian sedekah sesudah subuh. Nah, itu sedekah sesudah subuh itu katanya adalah dia sedikit tetapi adalah istiqomah. Itu yang dilakukan, eee, Heri Heri Saputra tadi. Kemudian apa itu, apakah dia terus dapat dia terus dapat rezeki sebanyak 200 juta? Tidak, ya. Tetapi dia itu dijalankan terus, yaitu selama yang aktif itu adalah 1,5 bulan. Kalau latihannya ya lama. Tetapi kalau yang istiqomahnya itu adalah 1,5 bulan. Kemudian dia adalah ditambah meringankan ibadahnya, dekat dengan Allah, malamnya adalah bangun, sholat tahajud, dan sholat taubat, sholat-sholat yang lain. Itu ya. Jadi sebelum subuh dia sudah bangun sepertiga malam melaksanakan sholat tahajud, kemudian juga mewiridkan tadi istighfar, juga membaca sholawat, ya dengan zikir-zikir yang lain. Nah, itu adalah latihannya itu kurang lebih adalah selama 4 bulan. Yang apa istiqomah dihitung dia itu adalah 1,5 bulan. Apa yang didapat? Nah, yang didapat beliau adalah dengan izin Allah dia dijumpakan orang pengusaha. Oleh Allah menjumpakan, ya orang yang punya usaha itu tahunya itu nawari usaha sama Kang Heri. Ditawari usaha dan Kang Heri itu tidak tahu usaha yang ditawarkan itu, yaitu dimodali dia dan diberikan karyawan oleh dia. Itulah yang diberikan, yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia adalah waktu kurang lebih 2 bulan ya usaha itu yang mula-mula dia tidak tahu caranya dan dimodali oleh orang, kemudian karyawannya pun dikasih ya. 2 bulan kurang lebih alhamdulillah hutangnya adalah bisa lunas, subhanallah. Itu ya bukan bukan harus apa itu baca sholawat terus turun uang yang tidak box itu bukan ya. Yaitu taunya dijumpakan oleh orang orang usaha kata Heri Saputra ini. Kemudian apa itu tidak hanya itu ya yang diberikan oleh Allah, tidak hanya
apa itu, hutangnya yang 200 juta itu lunas tidak itu saja. Selain dia tenang, kemudian adalah dia bisa menyambung kuliah S2 sampai selesai. Mmm, itu menyambung S2 sampai selesai, kemudian dia juga rencana sampai mau umroh bersama istrinya. Ini waktu di apa itu, Pokes sama yaitu di Kang Sirot ya, dan Heri Saputra ini adalah juga punya channel ya. Maka kepada kawan-kawan, ya dengan kisah ini mau dengarkan secara langsung bisa, yaitu nengok channel-nya Heri Saputra atau di channel Kang Sirot, itu ada juga ya. Itulah sumber dari kisah ini, ya semoga dengan kisah yang pendek ini, yaitu membawa motivasi, ya membawa semakin semangat, kayak itulah Allah memberikan rezeki itu. Tidak harus turun, tidak harus rezeki yang tidak disangka-sangka, tidak. Yaitu tidak harus seperti itu. Memang ya ada juga yang dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Harus ada yang punya rezeki yang secara gaib. Karena Allah memberikan rezeki itu adalah ada yang secara tidak masuk akal, ada yang masuk akal. Jadi setelah waktu itu ditanya kepada apa itu Kang Sirot, Heri Saputra ini, dia katanya adalah latihannya itu yang tidak aktif itu kurang lebih yang tidak istiqomah itu kurang lebih 4 bulan. Yang istiqomah itu adalah 1,5 bulan. Subhanallah, istiqomah itu. Satu adalah tadi membaca sholawat Jibril 5.000, kemudian istighfar, kemudian adalah bangun malam, kemudian adalah yaitu subuh secara berjamaah. Ya, mudah-mudahan ya dengan kisah yang pendek ini membawa motivasi kepada kita semuanya, semakin rajin, semakin yakin bahwa kisah-kisah ini adalah memang betul dialami oleh kawan kita ya, semakin rajin ya, sudah tidak masanya lagi kita adalah, "Oh itu mana dasarnya?" Banyak sekali ya, di Al-Quran ada dasarnya, hadis pun ada, bahwa itu adalah melaksanakan membaca sholawat itu perintah Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Kemudian di hadis pun diterangkan ya, itu di hadis pun ada, "Man shalla alayya sallallahu alaihi biha asron." Ya, siapa yang membaca sholawat 1 kali pasti Allah balas 10 rahmat dan dihapuskan 10 yaitu dosanya. Kemudian di hadis Rasulullah juga diperintahkan ya ini sering saya bacakan, "Man asarat ilai hajatuhu falyufsir ilahi minas sholat." Wahai umatku, yaitu ini saya wahai umatku kata Rasulullah, apabila kesulitan dalam hidupmu, perbanyaklah membaca sholawat. Nah itu ya mudah-mudahan, apa itu bermanfaat ya, menjadi motivasi untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada Kang Heri dan Kang Sirot, semoga sehat selalu dan selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.